Halo guys, selamat malam. Jumpa lagi dengan eh, video saya yang kedua ini. Kali ini saya akan menceritakan eh, ini kisah yang dialami oleh rekan-rekan saya sendiri dan sempat itu jadi apa ya ceritanya? Jadi isu yang menggemparkan di waktu saya kerja. Nah, di part 2 ini saya akan menceritakan tentang pengalaman dan kejadian itu menimpa teman-teman saya sendiri waktu mereka itu diganggu. Kejadiannya adalah di shift sore. Ada yang setelah pulang kerja, ada yang masih di jam kerja, ada yang kejadiannya hampir maghrib kayak gitu. Lah, langsung saja untuk yang part kedua ini. Di hari yang sama ada 3 kejadian yang memang terjadi secara beruntun, mulai dari menjelang petang sampai malam kira-kira jam 1 jam 2 lah. Nah, yang pertama dari yang sore itu, kebetulan ada salah satu staf teman saya, namanya adalah Tias. Nah, Tias ini kan kebetulan kerjanya pagi karena dia adalah asisten HRD di tempat saya bekerja. Sebelumnya kalian sudah ingat semua ya, bahwasanya saya dulu kerja di salah satu hotel yang ada di kota Gadis. Silakan cari sendiri di mana kota Gadis itu, hotelnya apa. Untuk hotelnya maaf saya tidak bisa sebutkan di sini karena pasti kalian akan tahu hotelnya di mana, karena sedikit sekali hotel yang ada di sini, jadi gampang sekali ketemu hotelnya. Nah, karena saya menjaga reputasi hotel itu dan itu sebelumnya adalah tempat saya bekerja, jadi untuk tempatnya akan saya sensor. Mungkin yang tahu ataupun yang mungkin pernah mengalami kejadian yang gak enak di sana, silahkan disimpan sendiri. Ini maaf saya agak sedikit batuk karena masih banyak acara di luar barusan. Nah, langsung saja yang pertama, cerita staf HRD yang kesurupan di sore hari. Nah, staf HRD ini adalah namanya Tias. Kebetulan Tias ini waktu kejadian tersebut ya, karena dia adalah asisten HRD, dia masuk pagi itu sekitar pukul 8, selesai pukul 5. Nah, biasanya jam 5 itu mereka staff-staff yang back office itu akan pulang di jam-jam tersebut karena memang sudah masuk dari pagi. Nah, kejadiannya ini waktu itu terjadi sekitar pukul 5 sampai setengah 6 sore. Antara di jam-jam tersebut, sebentar ya, saya sambil rokok dulu biar enak ceritanya. Jadi waktu itu staf saya yang namanya Tias, staf hotel yang namanya Tias ini, kebetulan dia setelah selesai bekerja, dia prepare nih untuk pulang. Nah, pada waktu itu ternyata si Tias ini kebetulan sedang dalam keadaan yang kurang enak badan, terus dia lagi sedang halangan juga. Jadi kalau ada yang bilang perempuan yang sedang halangan itu gampang sekali diganggu sama hal-hal yang di luar nalar. Nah, waktu itu mungkin saya nggak tahu juga, karena pas waktu sebelum itu saya nggak di tempat. Tapi si Tias ini sedang, satu, capek, pikiran kosong, dan yang kedua
dia lagi memang sedang posisi yang dikatakan sedang halangan. Mungkin kata beberapa orang gitu, dia kalau orang-orang seperti itu gampang sekali diganggu karena mungkin posisi tidak bersih. Nah, waktu itu si Tias ini pulang menuju ke parkiran basement. Nah, mitosnya di basement itu memang dari dulu memang dikenal angker. Nah, posisi parkiran untuk karyawan itu, posisi parkir motornya itu paling ujung dan di belakang dan di paling pojok. Dan itu tempatnya ya kalian tahu sendiri, kalau di basement itu pasti gelap banget. Memang di jam-jam tersebut lampunya akan nyala. Nah, tapi di jam itu kebetulan lampu belum nyala. Nah, si Tias ini setelah beres-beres dia menuju ke parkiran. Nah, di dekat parkiran itu memang ada pos security, ada tempat smoking area. Nah, posisinya smoking area dan dan pos security itu memang satu area, tapi karena areanya agak luas banget, jadi memang tidak langsung gampang kelihatan. Nah, singkat cerita ini, tiba-tiba pas waktu ajang pulang umum, orang-orang yang sedang merokok nih di depan di tempat smoking area tuh lihat Ajeng itu belajaknya agak aneh. Jadi tiba-tiba diem aja di depan motor, di atas motor, tapi kayak orang bingung, kuat bengong. Nah, tiba-tiba itu tadi, ketika Ajeng di depan di atas motor, dia itu pertama diem aja, enggak kayak orang gimana ya, jadi patung. Nah, anak-anak itu memang sempat melihat, anak-anak itu berpikir, loh kenapa si Ajeng ini kok diem aja di depan dari di atas motor, dan itu posisinya agak lama. Nah, tiba-tiba karena memang itu jam pulang, ada nih beberapa staff lain yang memang sudah masuk dari pagi, banyak sales, kalau mereka juga pulang. Nah, mereka pada juga ke tempat parkiran motor untuk ngambil motor. Waktu itu sempat nyapa si Ajeng, tapi si Ajeng pas disapa itu diam aja. Nah, karena mungkin pada buru-buru pulang ya, namanya udah capek kerja, ya udah ditinggal aja. Nah, si Ajeng itu tetap duduk tuh, diam aja, terus matanya tatapannya kosong. Nah, setelah itu tiba-tiba selang beberapa menit itu dia nangis. Ditanya lah sama salah satu staff juga yang masih barusan ngambil motor, belum sampai pergi, melihat tuh si Ajeng nangis. Dipikir, oh habis berantem sama cowoknya atau gimana. Ditanya tapi diam aja, nggak jawab. Nah, selang beberapa menit tiba-tiba si Ajeng ini teriak-teriak sendiri. Dia teriak-teriak sambil nangis-nangis. Nah, heboh tuh, dari security langsung nyamperin, dari anak-anak yang sedang rokok itu langsung nyamperin juga. Dipikir, kenapa kok nangis-nangis sambil teriak-teriak gitu. Nah, singkat cerita, dibawa nih si Ajeng langsung ke pos security. Tapi waktu itu ditanya, dia nggak bisa jawab apa-apa, cuma pokoknya teriak-teriak sambil nangis dan kayak berontak, kayak istilahnya kayak orang, ya tahu sendiri lah orang kesurupan itu kayak apa. Nah, di situ ada nih salah satu orang mungkin yang memang paham tentang spiritual kayak gitu ya, di salah satu staff itu. Nah, tiba-tiba dia disuruh diambilin lah air putih. Terus air putih itu nggak tahu ya waktu itu dibacain apa, karena saya juga baru datang itu ketika posisi si Tias ini sudah dibawa ke pos security, dipopong sama anak-anak, sama security dan juga karyawan-karyawan lain yang sedang rokok. Itu dibacain
bacaan apa, mungkin ayat kursi atau al-fatihah yang nggak tahu. Nah lama-lamaan si Tias ini itu tiba-tiba diam mulai nggak nangis. Nah ternyata sadar. Terus ditanya tuh sama salah satu karyawan yang tadi sempat bacain doa itu, tadi kenapa gitu. Terus ya si Tias ini jawabannya, kok saya di sini. Nah, langsung paham tuh orang-orang, oh berarti si Tias ini tuh lagi kesurupan. Sebelumnya dulu itu sempat ada kejadian kayak gitu, tapi udah lama banget nih nggak terjadi. Nah kebetulan ini terjadi lagi. Habis itu si Tias ini sama drivernya hotel diantar nih pulang ke kosannya, karena posisinya kasihan kalau harus pulang sendiri ke kos, karena kan dia itu ngekos sendiri dan bukan orang asli sini. Kebetulan dia dari luar kota, daerah Jawa Tengah, daerah Blora. Kalau kalian tahu Blora ya. Nah habis kejadian si Tias kesurupan, buyar tuh orang-orang karena si Tias sudah diantar pulang, kejadian udah kondusif. Nah itu masih di jam sekitar mau maghrib, jam 6 atau sekitar jam 6 lah. Habis itu di jam-jam segitu kan adalah jam-jam istirahatnya karyawan yang sedang shift sore. Nah, yang shift sore ini baru makan dan lain-lain, baru datang, mereka makan di kantin. Nah, petugas kantin itu kan dari mana ya, dari kayak outsourcing ya gitu ya, petugas catering. Nah, memang petugas catering ini disediakan tempat untuk nyuci piring, untuk perlengkapan mereka buat nyediain makan itu di area basement juga, tapi lebih pojok lagi tempatnya, di daerah basement, dekat juga sih sama tempatnya si Tias tadi ngambil motor. Nah kejadiannya itu ada 2 cewek dari staf catering, mereka itu sedang nyuci piring berdua tuh cewek-cewek. Karena memang tempatnya agak gelap kan, otomatis mereka nyuci piring itu berdua, nggak berani sendiri. Waktu mereka nyuci piring tuh awalnya seperti biasa, nyuci piring terus diantar lagi ke tempat kantin, banyak yang kotor dicuci lagi. Nah waktu 2 orang itu sedang nyuci, posisinya tempatnya itu gambarannya kayak gini. Jadi ada kayak tempat khusus disediain kayak tempat pencucian kayak gitu, kayak tempat cuci piring di rumah. Nah tapi atapnya di atas itu bolong, jadi memang sengaja nggak dikasih atap atasnya itu karena itu tempat terbuka, bisa melihat langsung ke atas. Nah waktu itu dua karyawan catering itu waktu nyuci piring dengar kayak ada suara cewek itu tertawa sendiri. Pertama dibiarin tuh sama mereka, mungkin karena posisi tempat nyuci piring itu kan langsung tembok, terus berbatasan sama lingkungan warga sekitar, belakang hotel. Nah pertama mereka dengar tuh suara cewek ketawa. Dipikir suara dari tetangga belakang nih lagi ketawa. Tetap tuh mereka nyuci piring. Habis itu semakin jelas tuh suaranya, kayak dekat, tapi kok siapa yang ketawa kayak gitu. Nah mereka masih tetap nyuci tuh, nggak lihat kanan kiri atau gimana, nggak lihat. Mereka tetap positif thinking, mungkin suara tetangga nih belakang rumah kayak yang di awal tadi. Nah lama kelamaan suara itu kok deket banget gitu loh. Habis dekat masih tuh suaranya semakin sering didengar, semakin sering. Nah tiba-tiba salah satu si perempuan itu yang sedang nyuci lihat ke atas. Nah waktu lihat ke atas itu kaget lah,
ternyata di atas itu ada cewek pakai gaun merah duduk di atas tembok yang atas tuh. Nah si cewek itu sambil liatin ke bawah, ketawa-ketawa sendiri lihat mereka. Wajahnya itu nggak kelihatan jelas karena posisi juga agak gelap ya, tapi yang jelas bajunya itu kelihatan warnanya merah, rambutnya panjang nutupin wajah. Nah kelihatan wajahnya itu cuma putih gitu aja, kayak cat gitu. Nah mereka itu langsung kaget nih, histeris, langsung tuh teriak-teriak sambil lari. Nah waktu mereka lari pun si sosok yang di atas tembok ini masih tetap tuh mereka ketawa-ketawa. Pas waktu mereka lari pun katanya masih ketawa dan ketawanya tambah kencang, kayak seneng banget melihat orang lari ketakutan. Nah akhirnya orang ini lari, otomatis ketika lari itu kan dia akan melewatin area smoking. Nah pas waktu lewat di area smoking itu sambil lari teriak-teriak. Teman-teman tuh yang di area smoking juga nanya, "Loh kenapa mbak?" Nah mereka bilang, "Mas ada kuntilanak baju merah." Nah otomatis tuh dari teman-teman yang sedang smoking itu, masa iya sih gitu. Tapi ada beberapa juga yang ikutan lari, mereka juga takut. Nah si cewek dua ini langsung lari tuh ke pos security, minta tolong ke pos security. Mereka bilang kalau lihat kuntilanak, pokoknya sosoknya cewek baju merah, dia itu ketawa-ketawa di atas tembok. Nggak mungkin juga kalau orang atau tetangga duduk di atas tembok sambil ketawa-ketawa, karena posisi temboknya itu tinggi banget. Nah habis itu dicek lah sama security ke tempat itu sama teman-teman yang lain, dan di waktu dicek itu ya memang nggak ada apa-apa, ya mungkin yang sudah pergi atau gimana kurang tahu juga. Nah dari situ akhirnya dari petugas catering itu minta tempat cuci piring kotornya tidak dikasih di pojok lagi, tapi di dekat pos security. Nah memang mitosnya dari awal dulu hotel itu buka, banyak banget yang sering lihat cewek pakai gaun warna merah atau mungkin kuntilanak pakai baju merah, itu sering banget. Nanti kita bahas di part selanjutnya. Nah ini part yang ringan-ringan dulu aja. Di situ setelah mereka otomatis kan pada takut nih, dibuatkan tadi tempat cuci piring yang dekat pos security, tapi dua orang ini itu masih awalnya kalau nyuci piring itu masih takut-takut lagi walaupun posisinya sudah dipindah ke dekat pos security. Memang sih yang lihat orang pakai baju merah itu banyak banget yang diganggu, mulai dari tamu, mulai dari karyawan, semua sudah sering mendengar cerita itu. Bahkan tamu pun juga sering beberapa kali komplain katanya diganggu perempuan pakai gaun merah. Nggak cuma tamu biasa, kadang ada petinggi dari TNI pun yang waktu nginep ganggu itu. Nanti ceritanya di part selanjutnya. Ya habis kejadian itu sudah kejadian nih 2 kali dalam sehari. Nah habis itu kejadian selanjutnya itu kejadian ini dialami oleh karyawan bagian restoran dan bagian kitchen. Waktu itu sebut aja namanya, yang dari kitchen itu namanya Mas Bubu, terus dari bagian restoran itu namanya Risa. Nah Mas Bubu dan Risa ini posisinya sama-sama masuk sore. Kebetulan karena kerjaannya agak banyak, lembur tuh mereka jam 1 atau jam 2 itu baru pulang. Nah ceritanya gini, biasanya tuh anak-anak cewek itu kan memang sering banget ya pulang agak malam, karena
masih ada kerjaan yang harus diselesaikan. Nah waktu itu si Mas Bubu ini yang kerja di kitchen itu pulang bareng, hampir bareng sih, bukan bareng, hampir bareng. Turunnya mereka selesai shift bareng. Nah biasanya yang dilakukan anak-anak yang sering anak-anak kitchen itu, mereka kalau pulang kerja itu mandi di loker karena posisinya mungkin kena minyak dan lain-lain, jadi badannya kurang nyaman, jadi mereka mandi dulu di loker. Nah kejadiannya waktu itu si staff yang bagian kitchen ini turun duluan. Nah staff bagian FB nya selang setengah jam itu baru turun. Nah si bagian FB ini yang ngalamin hal yang gak enak. Waktu dia turun tuh kan loker cewek dan cowok itu posisinya bersebelahan. Nah dia itu dengar ada orang mandi di dalam loker cowok. Nah waktu dia dengar itu, dia sempat kayak nyapa, dikiranya Mas Bubu yang tadi staff bagian kitchen. Nah dia sempat manggil tuh, Mas Bu mandi gitu. Nah si dari suara dalam loker itu, loker cowok nyautin, ya mandi dulu sebelum pulang, gak enak di badan. Nah dari staff resto ini, oh ini temanku tadi staff bagian kitchen, karena dia di situ ada orang tadi, dia pikir oh aman nih, ada orang, ada temennya di loker. Walaupun memang loker cewek dan cowok itu kan dipisah ya, nggak mungkin jadi satu. Kalau jadi satu kan ya malah keenakan bareng nanti itu ya. Nah singkat cerita, habis dari si staff resto ini dia prepare pulang, ganti baju, karena kan bajunya harus tinggal di hotel, yang dibawa pulang. Mereka itu karena loker itu posisinya bersebelahan, mereka itu ngobrol saut-sautan kayak gitu. Jadi ngobrol di satu di loker cowok, satu di loker cewek. Karena itu ada penghubung exhaustnya, jadi ngobrol itu pasti kedengeran. Nah waktu selesai sih, si cewek sudah selesai, dia pulang nih, tapi si staff cowok ini yang masih di loker, dia masih ada suara di dalam itu. Nah dipikirnya masih mandi, dia bilang nih, Mas aku pulang dulu ya, udah malam. Nah si teman yang dari staff kitchen ini nyautin, oh ya hati-hati kalau pulang tuh mereka udah pulang, si staff ceweknya maksudnya udah pulang, dia ngambil motor dibayar pulang. Nah waktu mau pulang kebetulan mampirlah di ATM. Nah begitu di ATM itu posisinya, padahal kan yang pulang si staff cewek duluan nih, otomatis yang harusnya keluar hotel duluan itu adalah staff cewek, karena posisinya waktu itu si staff cowoknya masih ada suaranya mandi di kamar mandi. Nah waktu itu si staff ceweknya ini pulang. Nah di pulang itu kan di depan hotel tuh ada ATM nih. Nah si staff cewek ini mampirlah ke ATM, karena otomatis juga harus lewatin ATM. Begitu dia lewatin ATM, loh Mas kok sudah di sini? Ternyata dia ketemu sama staff yang cowok tadi yang dikiranya sedang mandi gitu. Nah kebetulan staff cowok itu sedang duduk di dekat ATM sambil merokok. Nah terus dia nanya, loh Mas bukannya tadi masih di dalam loker mandi gitu. Nah si staff cowok ini ngomong, loh aku begitu turun tadi ganti baju langsung dari tadi di sini nggak mandi. Nah otomatis staff cewek ini kaget dong. Yang tadi ngobrol sama aku siapa? Suaranya itu mirip kamu, dan ngobrol itu juga nyambung gitu. Tak panggil namamu juga manggil, apa juga jawab, dan suaranya suaramu Mas, dan sesuai waktu kita ngobrol itu, ngobrolin kerjaan yang tadi. Nah si staff cowok ini ngomong, loh aku begitu turun setengah jam sebelum kamu turun itu langsung ganti baju, langsung ke depan ngerokok sama security yang ada di depan. Terus dia nanya, loh Mas lah yang tadi di dalam loker siapa? Loh
Lah terus siapa yang di dalam loker gitu kan. Akhirnya kejadian itulah. Jadi ada eh, mungkin sosok yang menyerupai salah satu karyawan. Nah padahal karyawan itu posisinya sudah di depan hotel lagi ngerokok. Nah otomatis nggak mungkin kan, karena si cewek itu keluar duluan dan si cowok itu masih mandi di dalam loker, masa si cowok langsung tiba-tiba udah di depan, kan nggak mungkin banget. Nah akhirnya cerita itu nyebarlah ini ke semua teman-teman yang kerja di situ. Dan apa ya, nah cerita itu kemudian diceritakan ke saya waktu pas libur kerja ya, waktu kita nongkrong dan lain-lain itu diceritakan. Dan habis dari itu si cewek ini nggak berani kalau ke loker, kalau pas masuk sore pulang itu sendirian di loker. Kalau si cowok sih santai-santai aja ya, mungkin udah biasa masuk malam. Nah, si cewek ini yang kasihan, jadi dia harus kadang kalaupun nggak ada temennya dia minta diantar security untuk nunggu karena kejadian itu. Nah gitu tadi, dalam satu hari itu ada 3 kejadian. Satu, ada staf karyawan yang kesurupan. Yang kedua, ada staf dari catering yang melihat penampakan kuntilanak merah. Nah kuntilanak merah ini masih banyak cerita nih, nggak cuma itu, banyak yang diganggu. Ada yang dia pas tidur di kamar katanya ngelihat perempuan pakai gaun merah di pojokan melototin dia. Langsung tuh dia turun, cekot seketika itu juga. Nah waktu itu yang nemui si tamu yang lihat kuntilanak merah itu langsung cekot memang kebetulan saya lihat. Orangnya panik banget nih, kasihan sama anaknya sama pembantunya, orang Chinese kan waktu itu. Dia melihat penampakannya itu langsung tuh minta cekot hari itu juga. Dan dia minta tolong karena saking paniknya dia langsung lari bawa anaknya yang masih kecil sama pembantunya, minta tolong security dan saya untuk ngambil barang-barangnya yang ada di kamar. Nah, nanti tak bahas di part selanjutnya. Nah kalau cerita hari ini memang 3 cerita itu yang dialami dalam satu hari. Yang aneh banget kejadian dalam satu hari bisa sampai kejadian 3 kali kayak gitu. Yang terakhir ya dari temen staff restoran yang apa ya, diganggu kayak gitu tadi. Itu aja cerita dari saya, nanti part selanjutnya akan dibahas. Masih kebanyakan yang banyak diganggu itu masih ada di shift sore dan shift malam. Nanti juga ada cerita lain. Jangan lupa mampir ke channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum.